penghimpunan dana dan menyalurkan ke masyarakat. Lalu yang paling utama, lembaga keuangan memberikan biaya untuk investasi pembangunan. Next. Nah, ini ada jenis lembaga keuangan. Di Indonesia itu ada dua jenis lembaga keuangan. Pertama adalah lembaga keuangan bank, lalu ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank itu lembaga keuangan yang berhubungan dengan bank. Lalu di lembaga keuangan bank itu terdiri dari 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Bank sentral berperan sebagai menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Dan ini diampu oleh BI atau Bank Indonesia. Lalu ada bank umum mempunyai tugas untuk memberikan layanan jasa keuangan pada masyarakat seperti kayak bank umum biasanya bank BCA, bank BRI dan sebagainya. Lalu ada BPR atau bank perkreditan rakyat yang bertugas untuk menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka. Lalu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Nah, selain itu, lembaga keuangan non-bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Contoh dari lembaga keuangan yang bukan bank itu adalah misalnya perusahaan leasing, asuransi, perusahaan modal ventura, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pengadaian, dan reksadana. Next. Ini adalah fungsi dari lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bank. Pertama adalah sebagai tempat penyimpan uang. Jadi lembaga keuangan bank itu mempunyai fungsi sebagai penyimpanan penyimpanan uang. Jadi masyarakat bisa menghimpun dananya di bank-bank tersebut. Lalu kedua sebagai penyalur pinjaman atau kredit. Nah, hanya sebagai penyimpun dana dari masyarakat, dan juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana tersebut. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya ada kredit pemilikan rumah atau KPR, ada kredit mensejahterakan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dalam negara. Lalu ada penyedia jasa. Salah satu tugas bank itu adalah menyediakan jasa layanan keuangan untuk memudahkan urusan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Dan ini ada beragam jenisnya. Pertama ada layanan pembayaran tagihan, misalnya pembayaran tagihan listrik, air, dan lain sebagainya. Lalu ada penjualan saham, itu juga bisa menjual saham melalui bank. Lalu ada jasa valuta asing. Jadi kita misalnya ingin ke luar negeri, kita bisa membeli valuta asing dari bank. Sehingga kita bisa mengirim uang ke luar negeri melalui jasa dari lembaga keuangan bank. Lalu terakhir ada mencetak uang. Cetak uang hanya bisa dilakukan oleh bank sentral, yaitu Indonesia, dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mencetak uang sah dalam bentuk mata uang rupiah yang sah kita gunakan dalam sehari-hari. Next. Terus ini ada fungsi lembaga keuangan non perbank. Pertama itu ada menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan non bank seperti perusahaan asuransi, leasing pasar modal maupun koperasi juga berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Fungsi ini memungkinkan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk non-tunai yang lebih aman dan terjamin. Yang kedua ada memberi pinjaman kredit, sama seperti lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non-bank juga bisa memberikan pinjaman untuk kredit. Lembaga keuangan non-bank berfungsi juga memberikan pinjaman untuk kredit, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan leasing contohnya dapat memberikan kredit kepada nasabah-nasabahnya yang memungkinkan mereka untuk memiliki kendaraan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan koperasi yang memberikan pinjaman pada anggotanya. Pinjaman tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh anggota-anggota koperasi. Lalu terakhir sebagai menjadi perantara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Lembaga keuangan non-bank juga bisa menjadi perantara di antara pemilik modal, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal, misalnya ada perusahaan A bisa memperoleh dana dari investor luar negeri dengan cara menjual surat harganya berupa saham atau obligasi melalui pasar modal. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Sel.
boleh saya tanya sebentar deh, Axel? Iya, Pak. Apa bedanya lembaga keuangan bank sama lembaga keuangan bukan bank? Kalau lembaga keuangan bank itu ya masuk ke bank-bank, Pak. Misalkan ada kayak tadi saya bilang ada bank sentral, ada bank umum, lalu ada bank pengkreditan rakyat. Lalu untuk non-bank itu yang tidak termasuk bank kayak leasing, asuransi. Jadi yang tidak menerima uang tunai gitu sih, Pak. Kurang lebihnya. Kalau bank kan dia uang tunai. Kalau sedangkan non-bank itu yang bukan uang tunai. Ya, asuransi masuk ke dalam lembaga keuangan non-bank kan? Betul, Pak. Ya, tapi dia nerima uang tunai dalam bentuk eh, premi. Dan dia membayarkan juga tunai dalam bentuk klaim. Jadi gimana itu Excel? Definisinya apakah seperti itu? Nah, mungkin saya bisa ngomong, Pak, bukannya tidak semua tidak menerima tunai. Nah, kalau misalnya bank kan yang seperti kita tahu, bank ini menerima uang lalu disimpan di mereka lalu ada bunganya. Sedangkan di asuransi dia menerima uang disimpan tapi tidak ada bunganya. Jadi perbedaannya ya mungkin di situ, Pak. Di bank itu mereka menerima uang atau simpanan dari himpunan dana dari masyarakat dengan cara berbunga. Ya, kalau misalkan bank itu adalah dia menghimpun dalam dana dari pihak ketiga atau dalam hal ini masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, gitu ya. Betul, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan lembaga keuangan non-bank itu dia konsepnya menghimpun dana dari masyarakat, tapi bentuknya tidak menyalurkan dalam bentuk kredit. Ya. Jadi bentuk formasinya yang berbeda antara lembaga keuangan bank dan non-bank, gitu ya. Nah, kalau misalkan lembaga keuangan non-bank itu sebenarnya banyak ya, leasing, kemudian insurance, kemudian capital market atau pasar modal itu masuk ke dalamnya, kemudian anjak piutang itu masuk ke dalamnya. Nah, itu mereka proses menghimpunnya bukan seperti menabung di bank, tetapi menghimpunnya kalau asuransi dalam bentuk eh, premi dan menyalurkannya dalam bentuk klaim. Kalau pegadaian, dia menghimpunnya dalam bentuk barang yang dijaminkan dari konsumen dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman gitu ya. Kalau gadai kita gadein motor kita, biasanya ditaruh dalam BPKB-nya, kemudian kita diberikan uang di situ. Kalau misalkan nggak bisa ditebus, ya hilang motor kita dan seterusnya. Nah, kemudian capital market gimana proses menghimpunnya? Ya, proses menghimpunnya adalah masyarakat membuka yang kita sebut dengan RDN, rekening dana nasabah, RDI ya, rekening dana investor. Kemudian investor itu beli saham di pasar modal, kemudian dia dapat kepemilikan saham, misalkan dia beli Telkom ya, dia dapat kepemilikan Telkom. Jadi prosesnya itu yang berbeda antara menghimpun dan menyalurkannya, ya. Sehingga kita pecah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Gitu ya. Oke, lanjut silakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai konsep permintaan uang. Permintaan uang merupakan jumlah kebutuhan masyarakat akan uang tunai, sedangkan teori permintaan uang adalah teori yang membahas mengenai perubahan permintaan uang dan dampak dari perubahannya terhadap aktivitas ekonomi. Dalam teori permintaan uang, terdapat 3 teori permintaan uang, yaitu teori permintaan uang klasik, teori permintaan uang Keynes, teori permintaan uang post-Keynesian, namun hanya 2 teori permintaan uang yang sering digunakan
yaitu teori permintaan klasik yang terdiri dari teori Irving-Fisher dan teori Cambridge. Adapun untuk teori modern dikenal dengan teori permintaan uang Keynes. Next. Selanjutnya ada dua teori klasik konsep permintaan yang sering digunakan. Yang pertama itu ada teori Irving-Fisher. Dalam teori permintaan uang klasik terdapat teori Irving-Fisher, yaitu pendekatan yang menjelaskan bahwa jumlah uang yang dibelanjakan sama dengan jumlah uang yang diterima. Dalam teori ini, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Fisher mengemukakan bahwa permintaan uang merupakan kepentingan yang sangat liquid untuk memenuhi motif transaksi. Dengan sederhana, persamaan transaksi permintaan uang Fisher adalah MV sama dengan PT, yaitu M adalah penawaran uang, P adalah tingkat harga, V adalah kecepatan perputaran uang, dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya ada teori Cambridge. Teori Cambridge ini dikemukakan oleh A. Marshall dan Arthur C. di mana permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaannya yang dimiliki oleh masyarakat, serta harapan masyarakat akan masa yang akan datang. Teori ini menganggap bahwa ceteris paribus permintaan uang di masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Adapun secara matematis, rumus dari teori ini adalah MD sama dengan K, PY. Teori ini berbeda dari teori sebelumnya karena jika tingkat bunga naik, masyarakat akan cenderung mengurangi jumlah uang yang mereka pegang, meskipun volume transaksi yang mereka rencanakan tetap. Next. Selanjutnya ada tujuan dari teori modern, teori Keynes. Yang pertama itu ada motif transaksi. Motif transaksi ini adalah dorongan orang memegang uang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Bagi konsumen, motif transaksi berkaitan dengan pembayaran listrik, telepon, dan yang belanja seharian. Sementara itu, rumah tangga perusahaan berhubungan dengan pengeluaran upah atau gaji karyawan lainnya. Lalu yang kedua ada motif berjaga-jaga. Permintaan uang tersebut adalah untuk berjaga-jaga, memberikan rasa aman menghadapi rekening yang tidak terduga, seperti untuk biaya pengobatan dan perbaikan secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir ada motif spekulasi. Motif spekulasi pada suatu sistem ekonomi modern, di mana lembaga keuangan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uang untuk kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham, dan instrumen lainnya. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada pembaca selanjutnya. Mila sebelumnya. Ini menarik ya untuk motif di dalam kita memegang uang. Ada 3 di sini, yaitu transactions, precautionary, dan spekulatif ya. Kalian teman-teman, kalau teman-teman nanti fresh grade, itu kan rata-rata gajinya masih single digit ya, artinya masih let's say 5-6 juta gitu misalkan. 5-6 juta. Atau kita taruhlah yang gampangnya adalah misalkan masuk BI atau Pertamina itu startingnya udah 10 gitu ya misalkan. Nah, 10 itu berarti kita harus bijak melakukan posting ya, melakukan post-post terhadap pengeluaran kita. Yang pertama berarti antara konsumsi dan cicilan itu maksimum itu adalah 60% ya. Maksimum gini, 50% itu kita untuk konsumsi, itu maksimum banget. Ya, maksimum banget 50% untuk konsumsi. Berarti kalau gaji kita 10 juta, 5 juta itu untuk konsumsi. Baik itu untuk transportasi, bayar tagihan listrik, kemudian wifi, kemudian tagihan anak sekolah, kemudian transportasi kita dari rumah ke kantor, makan, beras, lauk pauk, dan seterusnya. Itu maksimum itu 5 juta. Kalau kita single itu masih aman gitu ya. Tapi kalau kita
berupaya dengan berkeluarga kemudian memiliki anak itu ya segitu masih mepet gitu ya, jadi 5 juta. Kemudian 30% itu cicilan. Ya, 30% itu cicilan. Ya, baik cicilan rumah atau KPR, cicilan mobil, kemudian cicilan kartu kredit, kemudian cicilan motor dan seterusnya ya. Itu cicilan itu 30%, berarti udah 80% kan. Nah, biasanya sisa 20% itu adalah 10% itu untuk investment. Ya. Maka di sini motif investment itu adalah spekulasi di situ ya. 1 jutanya berarti 10%-nya itu bisa untuk biasanya 10% ini nggak sampai ya, investasi itu 5% gitu ya, atau bahkan 10%. Jadi di dalam 10% itu ada tabungan dan dana sosial. Dana sosial itu untuk zakat, kemudian untuk infak, sedekah, untuk kasih ke orang tua dan seterusnya itu 10%. Ya. Kemudian 10% sisanya adalah yang kita sebut dengan motif berjaga-jaga, yaitu spare untuk dana darurat namanya ya. Dana darurat itu digunakan ketika kita melakukan atau ada insiden ya yang insidental. Seperti misalkan kesehatan, rumah bocor, itu kan sesuatu yang insidental dan butuh cepat dalam menanganinya, atau misalkan sakit anak dan seterusnya kalau nggak ada asuransi dan seterusnya. Jadi motif ini kalau transaksi kita konsumsi, kalau berjaga-jaga itu adalah motif ketika kita melakukan spare untuk dana darurat, dan spekulasi itu adalah motif ketika kita melakukan investasi gitu ya, atau menginvestasikan uang kita di saham. Jadi kalau kalian udah punya penghasilan, coba dikelola seperti itu posting-postingnya ya. Baik, selanjutnya ada teori post-Keynesian. Teori post-Keynesian ini mengambil dari pandangan yang lebih progresif daripada teorinya Keynes dengan penekanan lebih besar pada kebijakan pekerja yang ramah dan retribusi. Landasan teoris ekonomi, Keynesian juga memiliki prinsip permintaan efektif, yang bahwa permintaan masalah dalam jangka panjang serta jangka pendek, sehingga ekonomi pasar yang kompetitif atau otomatis tidak memiliki kecenderungan alami terhadap pekerjaan. Next. Ini siapa yang berbicara ya? Kok kecil banget suaranya? Ruth, Pak. Ruth, digedein Ruth. Suaranya Ruth. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ada 4. Yang pertama ada tingkat harga. Apabila harga-harga barang dan jasa semakin tinggi, maka semakin tinggi pula permintaan masyarakat terhadap uang. Karena masyarakat membutuhkan uang lebih banyak untuk membayar harga-harga yang semakin mahal. Maka jika sebaliknya, jika harga-harga barang dan jasa turun, maka permintaan masyarakat terhadap uang pun ikut menurun. Lalu yang kedua ada tingkat suku bunga. Di tingkat suku bunga ini, semakin tinggi harga suku bunga, maka semakin kecil juga permintaan terhadap uang. Karena dengan semakin tingginya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih suka menabung uang di bank daripada menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain ataupun menyimpan keperluan itu di rumah. Yang ketiga, ada ekspektasi atau perkiraan atau ramalan. Nah, di ekspektasi ini apabila masyarakat meramalkan keadaan ekonomi menjadi lebih baik, maka permintaan terhadap uang akan semakin meningkat. Maka dari itu, masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan transaksi lebih banyak atau melakukan spekulasi lebih banyak. Lalu yang terakhir ada meningkatnya produksi barang dan jasa. Di meningkatnya produksi barang dan jasa ini, masyarakat bisa melakukan pembelian atas peningkatan produksi barang dan jasa yang mana masyarakat membutuhkan uang lebih banyak, sehingga permintaan akan produksi barang dan jasa akan kepentingan uang pun akan meningkat. Selanjutnya dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya itu kebijakan moneter. Next.
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai kerja penuh, atau lebih sejahtera. Tujuan utamanya itu menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang Dasar Nomor 23 tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank di Indonesia. Next. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Devira, sebelum saya ini, apa bedanya dengan kebijakan fiskal dan siapa yang berhak mengimplementasikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Silakan, biar kita sama-sama bisa membedakan apa itu moneter, apa itu fiskal. Bentar, Pak. Kalau fiskal itu kalau moneter itu kan dikeluarkan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan kalau kebijakan fiskal itu untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan. Seperti itu sih Pak yang saya tahu. Yang berhak berwenang? Tadi sorry diulangi lagi, fiskalnya apa? Fiskal itu menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan. Ya, siapa yang menyelenggarakan itu? Instrumennya apa kebijakan fiskal? Penerimaan dan pengeluaran itu siapa yang berhak melakukan penerimaan dan pengeluaran? Pemerintah ya Pak? Ya, pemerintahnya diwakilkan oleh siapa? Oleh bank. Enggak. Bukan bank. Bukan. Siapa yang melakukan? Kementerian Keuangan. Ya, MNQ ya. Iya. Fiskal itu hubungannya sama APBN. APBN itu ada penerimaan sama pengeluaran. Ya, penerimaan dan pengeluaran. Jadi biar seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Tentunya kalau APBN kita masih menganut sistem defisit, ya artinya pengeluarannya lebih tinggi dibandingkan penerimaan. Nah, penerimaan itu biasanya dari pajak, dari migas, dan seterusnya. Pengeluaran ya kayak dana kuliah umum kalian, seminar, field trip itu dari pengeluaran APBN. Ya, jadi pengeluaran itu masih cenderung lebih besar. Kalau misalkan dia statusnya defisit, maka kita harus melakukan pinjaman kepada pihak ketiga ya, dalam hal ini Bank Dunia atau pinjaman ke bilateral atau negara-negara yang bisa kita pinjemin duitnya. Nah, maka beban bunga kita akan terus bertambah dan pokok pinjaman kita akan terus bertambah kalau melakukan proses pinjaman. Ya, sejauh ini APBN kita masih defisit terus ya. Ya, karena kita harus melakukan pinjaman. Lanjut, kalau moneter siapa yang melakukan? Bank Indonesia. Ya, Bank Sentral ya, Bank Indonesia Sentral. atau Bank Sentral yang melakukan kebijakan moneter. Tujuannya itu adalah agar terkendalinya jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengurangi adanya yang kita sebut dengan inflasi gitu ya. Kalau jumlah uangnya banyak, maka akan terjadi dorongan inflasi ya. Baik, selanjutnya itu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama ada menjamin stabilitas ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Yang kedua ada mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Terus selanjutnya meningkatkan lapangan pekerjaan, yaitu meningkat kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Sehingga ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat ada melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuannya yaitu ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antara periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, peningkatan barang, dan produksi barang. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi,
dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuan kebijakannya yaitu menjaga keseimbangan neraca pembelian internasional. Hal ini diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan evaluasi dalam hal ini. Terus selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan setiap komponen, misalnya seperti tersediaan lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi dan permintaan barang, dan selanjutnya Baik, maaf, soalnya kedengeran nggak? Clear, Teresia. Oke, jadi ada 2 kebijakan moneter untuk peredaran uang yang dilakukan oleh BI. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif. Sering juga disebut sebagai kebijakan uang longgar atau easy money policy, di mana kebijakan ini tuh mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya itu dengan menurunkan suku bunga, memberi sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan juga persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja dari konsumen. Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif ini utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara. Kemudian ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat ini atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif ini yang disebut juga adalah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utamanya ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Oke, kita ke next slide. Nah, dari kebijakan moneter yang dapat dilakukan, maka kita dapat menjalankan instrumen-instrumen ini. Tujuan dari instrumen-instrumen ini dilakukan adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga. Nah, instrumennya ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, ini ada beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan moneter ini tuh diukur dari tingkat suku bunga bank. Dalam kebijakan ini, bank-bank umum akan memberikan pinjaman dana kepada BI atau bank sentral sebagai tingkat peredaran uang di masyarakat menjadi stabil. Teresia, sebelum jauh melangkah, sekarang apa bedanya kok ekspansi sama kontraktif ya? Secara sederhana deh, nggak usah textbook. Kira-kira apa bedanya kebijakan moneter yang ekspansif sama kontraktif? Kalau yang ekspansif ini kan bentar. Yang kontraktif itu artinya dia mengurangi jumlah uangnya gitu kan, Pak. Yeah. Sedangkan kalau yang ekspansif itu dia malah mengeluarkan uang-uangnya itu, peredaran uangnya. Gitu. Ya, menambah jumlah uang yang beredar itu ekspansif. Kalau mengurangi jumlah uang yang beredar itu adalah kontraktif. Nah, kalau kita tambah, apa konsekuensinya? Kalau BI menambah jumlah uang yang beredar, itu apa konsekuensinya? Ini, Pak, terjadinya inflasi makin tinggi. Ya, kenapa bisa hubungan uang banyak sama inflasi yang tinggi itu gimana ya hubungannya? Kok bisa uang yang beredar banyak menyebabkan inflasinya tinggi? Karena kan secara nggak langsung kalau misalnya banyak orang yang beli sesuatu artinya tingkat permintaan tinggi, jadi harga juga makin naik, Pak. Terus makin naik, nggak terkendali mungkin.
Jumlah uang yang beredar kalau kita tambah itu dampak negatifnya itu adalah inflasi. Kalau dampak positifnya apa? Ini Pak, pengangguran makin dikit. Ya, sebelum ke pengangguran semakin sedikit, apa dulu yang bisa kita cermati? Ini Pak, merangsang aktivitas Ya, bisnis atau kegiatan belanja konsumen. betul. Jadi kalau misalkan uang beredarnya sedikit, itu kan aktivitas ekonomi nggak bergerak, pertumbuhan ekonomi lambat. Kalau kita tambah supply-nya, maka rata-rata uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Jadi orang lebih ingin konsumsi dengan uang yang beredar di masyarakat. Sehingga dengan konsumsi yang banyak tadi, peredaran atau perputaran ekonomi akan menjadi tumbuh. Karena perputaran uangnya banyak. Ya, perputaran uangnya banyak. Nah, tapi dampaknya jadi adalah inflasi akan semakin tinggi. Kenapa? Karena orang semuanya megang uang dan nilai uangnya menjadi lebih kecil secara real ya. Kita bisa bedakan antara nominal sama real. Kalau nominal itu yang tercantum di duitnya, 100.000 yang merah itu. Kalau secara real itu kita kaitkan dengan daya beli. Ya, kalau misalkan uangnya banyak, maka daya belinya akan nilai dari uang secara realnya itu akan menjadi turun. Ya, nah karena orang semua bisa beli apa aja, barangnya banyak, uangnya juga banyak. Nah, sehingga akan mendorong terjadinya inflasi, gitu ya. Nah, sementara yang kontraktif itu adalah caranya adalah BI menarik uang yang beredar karena merasa uang yang beredar sudah terlalu banyak, ditarik gitu ya. Sehingga ekonomi melambat. Cara menariknya adalah dengan tadi ya, kebijakan diskonto atau penetapan suku bunga acuan. Jadi kalau misalkan BI naikkan suku bunga, orang cenderung akan lebih banyak menabung dibandingkan konsumsi karena dia akan mengharapkan tingkat imbal hasil atau bunga yang besar. Nah, maka dari itu uang kebanyakan idle atau tertahan di bank karena orang nabung sehingga ekonomi nggak bergerak. Ya, tapi inflasinya terjaga. Nah, ini plus minus ya penerapan kebijakan moneter yang ekspansif sama kontraktif. Ya, tujuan BI adalah sebenarnya ada 3 ya. Menjaga jumlah uang yang beredar, kemudian menargetkan inflasi pada rate tertentu. Jadi inflasi itu sebatas dia bisa terkontrol itu aman. Tapi kalau inflasinya sudah berlebihan, maka akan terjadi yang disebut dengan hyperinflation dan bisa menjadi pendorong atau driver terhadap resesi atau krisis moneter. Kalau misalkan inflasinya itu terlalu tinggi yang kita sebut dengan hyperinflation. Jadi tugas BI itu 3, menjaga stabilitas mata uang atau nilai tukar, inflasi, dan menjaga jumlah uang yang beredar. Ya, jadi 3 fungsi itu yang menjadi BI diamanahi dan punya wewenang seperti itu. Ya, silahkan lanjutkan. Ya, baik, makasih Pak Bari. Terus tadi ini balik lagi ke instrumen kebijakan moneter yang tujuannya itu dibuat untuk mengatur jumlah uang beredar demi terjaganya stabilitas harga. Terus ada instrumen langsung sama tidak langsung. Nah, yang pertama itu ada kebijakan diskonto atau uh, kebijakan bank-bank umum yang akhirnya tuh kebijakan ini tuh bank-bank umum akan memberikan pinjaman dana pada BI atau selaku bank sentral sehingga tingkat peredaran uang di masyarakat ini menjadi lebih stabil. Jadi waktu jumlah uang beredar itu harus dinaikkan, maka besaran suku bunga pinjaman akan diturunkan sama BI. Terus gitu juga sebaliknya ketika jumlah uang yang beredar harus dibatasi, maka tingkat suku bunga pinjaman akan dinaikkan. Terus yang kedua ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka diambil saat pemerintah mengontrol jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Kenapa demikian? Karena jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka penjualan surat berharga akan dilakukan. Hal ini sebaliknya juga berlaku saat pemerintahan ingin jumlah uang yang beredar itu meningkat. Yang ketiga ada kebijakan rasio cadangan wajib.
tindakan yang diambil pemerintah atau BI ketika ingin mengurangi jumlah cadangan kas uang di bank, di mana uang akan disalurkan kepada masyarakat melalui fasilitas pinjaman. Saat cadangan kas uang harus ditingkatkan, maka suku bunga tabungan akan ditingkatkan sehingga dana yang ada di masyarakat kembali masuk ke bank. Terus yang keempat ada penetapan suku bunga acuan, di mana mengendalikan jumlah uang yang dari masyarakat dan sekaligus menjadi suku bunga acuan untuk semua bank umum di tanah air. Terus ada yang kelima, ada himbauan moral, di mana himbauan yang dikeluarkan oleh BI atau Bank Sentral kepada bank-bank umum di tanah air agar menjalankan kebijakan untuk menurunkan atau meningkatkan suku bunga pinjaman kepada masyarakatnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan di sini, kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama adalah uang adalah satu benda yang benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Terdapat dua lembaga keuangan yang penting, yakni bank dan lembaga keuangan bukan bank. Teori permintaan uang adalah teori yang membahas mengenai perubahan permintaan uang dan dampak dari perubahannya terhadap aktivitas ekonomi. Kemudian ada kebijakan moneter, yang dimana artinya itu adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya dari tim kelompok elang atau kelompok E. Mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Silakan yang ingin bertanya sebelum saya tunjuk nanti. Pak, sebelumnya saya boleh izin stop share nggak? Saya mau ke toilet. Nggak, silakan. Makasih, Pak. Jadi ada 3 pokok bahasan yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Cuma memang uangnya belum lebih dalam membahas M1, M2 gitu ya. Kira-kira teman-teman bisa tahu nggak yang kelompok presenter dulu? Dari saya dulu pertanyaannya deh. Apa bedanya dan pengertian dari M1, M2, M3 gitu ya? Mungkin Ruth dijawab dulu, Ruth. Kenapa terjadi pembagian seperti itu? Dan apa tujuannya dibagi dan maksudnya apa pembagian tersebut? M1, M0, M2. Saya kurang paham kalau yang saya baca barusan dari internet ya, Pak. Kalau yang saya baca dari internet itu, kalau M1 itu uang tunai dalam likuiditas tinggi gitu, Pak. Kalau M2 itu sistem penyetoran deposit sama uang kuasi. Kalau M3 itu saham dan dana, Pak. Kalau M1 itu M0 apa M0? M0 nggak ada, Pak. Sebentar. M0 nggak ada M0.
Oke, saya untuk jawab Pak, M0 itu seluruh uang beredar, uang kertas dan uang logam yang beredar Pak, atau mata uang. M0 adalah Seluruh uang kertas dan uang logam yang beredar Pak, atau bisa disebut mata uang. kayak kalau uang kartal apa? Uang kertas kurang lebih sama Pak dengan itu. Uang kertas dan uang logam. Uang kuasi? Uang Ini, Pak. kartal itu uang kertas sama uang koin ya, yang dipegang masyarakat. Ya, itu uang kartal. Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh otoritas moneter sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian uang giral adalah simpanan milik sektor swasta domestik pada Bank Indonesia dan bank umum. Jadi ternyata setiap bank itu punya yang kita sebut dengan cadangan, ya, cadangan uang. Jadi BI itu mensyaratkan setiap perbankan itu, setiap bank yang terbit atau setiap bank yang berdiri itu nyetor. Namanya itu dalam bahasa Inggris adalah reserve requirement. Reserve requirement ya. Ini adalah cadangan uang yang harus di-store. Jadi kayak deposit gitu. Kalau kita ke hotel gitu ya, kita check in ada deposit. Nah, deposit itu kita letakkan uang kita di hotel tersebut ya. Nggak diapa-apain itu uangnya. Begitupun dengan bank. Bank itu juga melakukan deposit kepada BI. Nah, kadang-kadang BI itu melakukan kalau uang yang beredarnya terlalu banyak, dia mengurangi jumlah uang yang beredarnya adalah dengan menaikkan reserve requirement-nya. Misalkan 10% naik jadi 20% dari jumlah uang yang beredar, dia naikkan itu. Sehingga setoran kepada deposit kepada Bank Indonesia itu menjadi lebih tinggi sehingga uang yang beredar akan lebih sedikit. Ya. Jadi banyak cara kebijakan moneter itu untuk ekspansifnya reserve requirement-nya itu dinaikkan kalau mau kontraktif. Tapi kalau mau ekspansif, reserve requirement-nya diturunkan sehingga setoran kepada Bank Indonesia-nya menjadi lebih kecil. Nah, itu. Nah, jadi kalau saya cek di BI ya, saya kasih deh dokumen ini. Kalian bisa belajar di sini ya. Ya, di chat box ada. Kalau kalian buka di halaman di metadata, definisi uang beredar apa, kemudian ada yang kita sebut dengan M1. M1 itu dia meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat, giro, kemudian tabungan rupiah yang ditarik sewaktu-waktu. Itu M1 ya. Kemudian uang kuasi itu dia bisa berbentuk simpanan berjangka rupiah dan falas, tabungan lainnya rupiah dan tabungan falas, simpanan giro falas. Ya, jadi uang kuasi itu adalah biasanya deposito, ya deposito berjangka, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang falas. Kalau M1 masih dalam bentuk tabungan.
Bedanya tabungan sama deposito, kalau tabungan itu bisa ditarik-tarik sewaktu-waktu yang kita butuhkan kapan. Kalau deposito itu ada jangka waktunya. Biasanya paling kecil itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ya nggak boleh ditarik. Pun kalau boleh ditarik itu ada penaltinya. Ya, jadi ada penaltinya. Nah, kalau M1, nah sekarang pertanyaan saya, e-wallet dengan kekinian sekarang masuk mana ya? Di uang di Dana, uang di e-money, uang di Tokopedia, uang di GoPay, uang di Grab, Pay, itu masuk mana ya? Masuk mana kira-kira? Excel? Jadi dia disimpannya dalam server atau chip ya, di dalam pita hitam di e-money misalkan gitu ya. Itu masih masuk di M1 sih Pak, soalnya kan dia Ya. masih pakai secara tiba-tiba mendadak, nggak ada kewajiban nyimpan berapa lama gitu Pak. Ya, dia masih bisa ditarik sewaktu-waktu kan. Jadi masih bisa masuk M1. Silakan kalian baca juga di sini ya. Di website BI ya. Itu ada edukasi mengenai uang elektronik. Nah, dia masih masuk di situ. Kalau sekarang uang digital apa bedanya sama uang di dalam e-commerce atau e-wallet? Uang digital yang dibuat BI yang baru gitu ya Pak. Iya. Kalau uang digital itu e-money gitu kan Pak maksudnya Pak? Beda. Nah, kalau kita lihat ya, sama-sama ya. Jadi ternyata istilahnya adalah white paper ya, digital rupiah itu adalah dia merupakan blueprint di dalam pengembangan pasar uang tahun 2025 ya. Sama-sama kita belajar bahwa white paper ini menjelaskan konfigurasi desain digital rupiah yang terintegrasi dari ujung ke ujung, fitur desain digital. Oke, ini menimbangkan aplikasi, definisinya. Oke. CBDC ini, kalau kita lihat singkatan dari apa ya CBDC ya? Jawab Pak. Central Bank Digital Currency. Ya, Central Bank Digital Currency ya. Bank Digital Currency Pak. Ya, Central Bank Digital Currency. Jadi nanti
bentuk uang bank sentral yang merupakan kewajiban bank sentral dan berdenominasi sama dengan mata uang resmi serta dapat digunakan sebagai alat tukar, alat hitung maupun penyimpangan nilai. Jadi bentuknya nanti kayak koin kertas tapi nggak ada fisiknya. Sesederhana itu sih sebenarnya. Dan resmi gitu ya, resmi resmi diterbitkan untuk sebagai alat transaksi. Kalau GoPay, Gojek itu kan sebenarnya diawasi ya, bukan sesuatu yang resmi sebagai alat tukar. Dia boleh jadi alat tukar tapi diawasi oleh OJK, oleh Bank Sentral dan seterusnya. Kadang kalau misalkan kita numpukin uang GoPay sampai di bawah 20 juta itu nggak perlu KTP. Tapi kalau misalkan kita mau naik kelas sampai 20 juta kita numpukin GoPay, kita harus insert KTP kita di situ. Ya. Nah, ini peta jalan digital rupiah, itu di sini deh, digital rupiah. Kemudian ini sebenarnya belum disosialisasikan juga ke masyarakat ya. Beberapa hal yang perlu kita jelaskan gitu ya, sebenarnya ingin mengintegrasikan semua pembayaran gitu ya, pembayaran karena ini model bisnis sekarang itu model bisnis di era digital, sehingga bisnisnya online dan juga mata uangnya juga harus online gitu ya, mata uangnya juga harus online. Jadi nanti kemungkinan besar memang transfer antar bank itu sudah nggak ada lagi di era digital rupiah itu. Jadi semua orang sudah punya akunnya masing-masing gitu ya. Saya mikirnya kayak gitu. Jadi semua orang punya akun masing-masing di BI, seolah-olah dia memiliki uang gitu. Sehingga nanti transfer antar bank itu menjadi sebuah hal yang tidak ada lagi di masa yang akan datang, gitu ya. Karena setiap orang itu punya digital rupiahnya masing-masing, gitu ya. Mungkin nanti ada barcode-nya. Jadi sebenarnya enaknya adalah ini tidak menghindari pemalsuan uang, gitu ya. Jadi kalau fisik masih bisa dipalsukan, kalau digital kan sudah ada barcode dan seterusnya. Jadi menghindari itu. Itu sih informasi yang masih minim yang kita dapatkan dari beberapa penelusuran di internet. Ya mungkin kalian bisa baca lagi ya. Ada yang mau dibahas atau ditanyakan sebelum saya close? Paling key point yang kita pelajari, kebijakan moneter, ekspansif, kontraktif itu apa, siapa pemegangnya, kemudian pengertian uang itu apa, klasifikasi uang itu apa itu M0, M1, M0 itu kalau menurut BI itu udah nggak ada ya, mulainya startingnya dari M1 gitu ya. Kemudian uang digital dan seterusnya. Paling itu saja ya di uang ya. Fungsinya untuk alat tukar, kemudian satuan hitung. Masih ingat ya kalian ya, apa fungsi utama uang, atau apa fungsi pendukung, menyimpan kekayaan, kemudian dan seterusnya. Paling itu ya, untuk kita belajar di makro mengenai uang. Oke, cukup. Saya rasa untuk pertemuan singkat di pagi hari ini, saya akhiri. Nggak ada lagi yang mau dibahas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.